Kemudian ngapa nyalon lagi nih Pak? Jadi kira-kira apa yang pengen dirubah di Tanjung Barat ini Pak? Kan nanti Bapak bisa menawarkan solusi-solusi terbaik untuk Petani Pinang gitu. Betul. Untuk kaum difabel nih Pak. Ketok Palu dari KPU dinyatakan CIS menang. Kita sudah kerja nih. Macam mana tuh Pak? Belum dilantik sudah bekerja tuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam kembali lagi di Stigma Podcast. Jadi malam hari ini kita sudah kedatangan calon bakal calon bupati dan wakil bupati. Kebetulan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini calon bakal calon. Karena memang di Stigma Podcast sendiri itu sebenarnya mengundang keseluruhan bakal calon gitu. Kita sudah bersurat kemarin ke beberapa kandidat yang mencalonkan diri gitu kan. Yang jelas hari ini kita sudah direspon oleh Pak Muklis ya selaku bakal calon wakil bupati. Kebetulan memang karena CIS ini kita dahulu kan. Iya. Karena memang latnya seminggu-seminggu kan. Iya. Jadi mungkin nanti ada seminggu-seminggu gitu Pak. Tapi semuanya udah kami undang. Mudah-mudahan nanti yang lain berkenan hadir di Stigma Podcast untuk mengetahui apa itu visi misi calon. Harapannya begitu. Mereka bisa hadir ke sini untuk memaparkan visi dan misinya selaku kepala daerah yang bakal calon kan. Jadi langsung saja teman-teman, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Pak ke teman-teman yang ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis, nama yang singkat, cuma 6 huruf. Tapi mudah-mudahan wawasannya melebihi 6 huruf. Saya terakhir di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Tapi sebelumnya juga di Kabupaten Tanjung Barat sebagai Sekda. 2015 pindah Kementerian Desa, 2020 dulu pernah calon juga. Pernah calon juga Pak ya? Ya alhamdulillah kalah. Jadi saya tinggal di Jalan Andalas, tetangganya Bupati. Di depan Bupati ada gang, di sebelah gang tuh tukang gang. Tetangga di rumah dinasnya Pak ya? Tetangga di rumah dinas. Sekarang Pak, nih lagi sibuk apa nih Pak? Sekarang saya anggota Asosiasi Analis Kebijakan Publik Nasional sebagai anggota, dan sekarang juga masih dipercaya untuk menjadi koordinator tenaga ahli untuk program-program Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi semenjak kalah 2020. Semenjak kalah itu. Kemudian ngapa nyalon lagi nih Pak? Ini idealisme itu yang kita bincangkan dari tadi itu kan. Kita ini punya idealisme gitu. Ketika ada ruang, kita masukkan apa yang menjadi idealisme kita itu. Walaupun posisinya mungkin banyak yang tanya juga kenapa harusnya di wakil bupati, kenapa harusnya tidak fokus ke bupati. Tapi kita ini kan sudah paham lah semua. Demokrasi modern ini membutuhkan dana. Tidak ada demokrasi yang tanpa dana. Bahkan di negara sumber demokrasi terbesar itu menyebutkan cuman orang pemilik modal atau didukung pemilik modal yang bisa jadi kepala daerah atau kepala negara. Karena semua budget, apalagi kita faktor budget, Pak, ya, faktor budget, kemudian juga itu tadi ada kesempatan yang diberikan kepada kita itu oleh Ibu Cici. Bukan berarti yang lain juga tidak memberikan kesempatan, ada kesempatan juga. Cuman saya melihat bahwa komitmen Ibu Cici ini ada, karena dulu kan saya juga berada di kabupaten ini, pernah bupatinya Pak Safrial, Ibu Cici sebagai ketua tim penggerak PKK. Ibu paling kreatif. Ibu paling kreatif. PKK. Jadi sepanjang kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi idealisme dan cita-cita kita, kenapa harus kita memilih satu atau dua? Satu atau dua itu kan cuma nomor aja, Iya, betul. posisi, tapi peran. Maka itu saya minta kami punya komitmen bahwa peran kami sama Untuk Tanjung Barat. Karena kalau enggak, saya tidak mau. Saya tidak akan mau ikut pilkada kalau saya tidak bisa berbuat. Tapi gini Pak, yang ada di masyarakat itu kan yang diketahui bahwasanya posisi wakil itu sebenarnya cuma dianggap sebagai ban serap lah gitu. Iya, Pak.
Sepakat Bapak dengan bahasa? Enggak sepakat. Cuma orang-orang yang tidak bisa membaca tusinya maka dia tidak tahu. Ini kan ada kewenangan. Kalau kita lihat dari konstitusi, ya, mandatori konstitusi jelas kan. Bupati tugasnya ada, wakil bupati punya tugas. Bukan berarti wakil bupati mencaplok tugas bupati atau bupati mencaplok tugas wakil bupati. Salah satu tugas wakil bupati itu melakukan pemantauan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan. Strategis bukan? Strategis. Kalau dia jalankan. Cuman mindset sekarang ini kan saya tidak bilang di sini. Di banyak tempat mindsetnya wakil bupati harus ikut di dalam proses administrasi dan bahkan mungkin mendapatkan bagian-bagian dari pekerjaan-pekerjaan. Itu enggak kan. Nah kalau dia lihat bahwa kewenangannya itu melakukan pengendalian pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, maka strategis kan. Dia bisa mengevaluasi ini keliru atau enggak. Dia bisa meluruskan ini bengkok atau enggak. Jadi kayak lebih sinergi gitu lah ya. Selaku wakil bupati di posisi itu. Di posisi itu, di samping posisi dia di bidang-bidang sosial, termasuk BNN, narkoba. Sekarang kita lihat, ada tidak wakil bupati melihat tusi atau kewenangan dia itu dijalankan? Untuk dijalankan. Sampai sekarang kan enggak. Contoh narkoba. Negara ini kan secara umum darurat narkoba sebenarnya. Selain ini. Judi online, Pak. Judi online sekarang mulai lagi kan judi online. Nah, darurat narkoba ini kan kalau dari fungsi posisi dari wakil bupati harusnya dia fokusnya ke situ. Andai kan tidak bisa ikut ke dalam proses yang memang bukan kewenangan dia, kan bupati punya kewenangan. Jangan ikut di kewenangan bupati karena dia bukan berkewenangan eksekusi atau eksekutor sebagai bupati. Berarti selaku wakil bupati punya kewenangan sendiri yang dia harus jalankan. Nah sekarang kita lihat dijalankan tidak kewenangannya oleh wakil bupati. Nah kalau itu, kalau saya dalam posisi itu saya pelajari tusinya dulu, kemudian menyusun rencana kerja wakil bupati 5 tahun ke depan. Betul. Kan kita mengevaluasi memantau pembangunan juga. Iya betul Pak. Tapi Pak, banyak kan poster-poster yang tersebar nih Rai. Mungkin kawan-kawan juga tahu lah. Tapi di slogan-slogan itu kan ada perubahan gitu. Jadi kira-kira apa yang pengen dirubah di Tanja Barat ini Pak? Perubahan kalau kita lihat nih, tata kelola pemerintahan sudah baik atau belum? Kayak mana menurut kawan-kawan? Tata kelola pemerintahan kayak mana? Relatif lah. Enggak, saya melihatnya masih perlu diperbaiki. Perubahan yang kita inginkan itu lebih baik lagi ke depan dari yang ada nih. Contoh, penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, basis kompetensinya. Sekarang dijalankan tidak, maka itu yang kita rubah. Kemudian cucu cabut jabatan dilakukan tidak. Sekarang kan terjadi nih. Ini fakta administrasi. Kalau saya melihatnya teman-teman ini maladministrasi. Karena manajemen itu, birokrasi itu sudah jelas. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah itu sudah ada guidance. Guidance-nya apa? Konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan yang menyangkut kepegawaian. Tapi kalau dia tidak jalankan itu, maka dia maladministrasi. Nah, kita ingin memposisikan kembali itu. Yang ada itu kita perbaiki, bukan melanjutkan, tapi memperbaiki itu menjadi lebih baik lagi dari apa yang ada sekarang. Dan kami mau kepala daerah ini menjadi lokomotif untuk perubahan itu. Ya, kalau pepatah dulu ya, orang-orang tua kita bilang kalau kita sulit memandikan kerbau maka kita dulu masuk air. Itu filosofi kan dari seorang pemimpin, bukan dia mendorong kerbau ke dalam terus dia tidak mau basah. Dia basah dulu. Kalau dia mau baik dia dulu baik. Contoh dulu. Selain tata kelola pemerintahan apa lagi Pak? Pembangunan, transparansi pembangunan, kemudian proporsi anggaran untuk keberpihakan terhadap apa yang menjadi persoalan hari ini. Contohnya ya, masyarakat menjerit soal harga pinang. Harga pinang, salah satunya. Salah satu. Masyarakat menjerit soal harga kelapa. Masyarakat menjerit soal komoditi sawit yang tidak bisa dia memastikan stabil. Kira-kira ada tak yang dilakukan oleh pemerintah untuk itu? 3 tahun harga pinang turun, anjlok. Ada tak upaya pemerintah untuk memperbaiki? Hampir 4 tahun, Pak. Hampir 4 tahun anjlok kan. Sementara saya lihat datanya puluhan ribu hektar itu. Pinang itu puluhan ribu hektar datanya untuk pinang rakyat. Nah rakyat ini kan kalau tidak difasilitasi, mana dia punya kemampuan untuk akses pasar? Kalau tidak difasilitasi, mana dia punya kemampuan untuk mengolah atau mengelola apa yang menjadi komoditi yang dihasilkan. Nah dari situ kita lihat
keberpihakan ada enggak? Nah kami lihat itu sebagai sebuah perbaikan dan perubahan yang kita harus lakukan. Pemerintah ke depan tuh harus respon. Jangan tunggu masyarakat mengadu baru kerja. Tapi dia harus turun dulu, baru lihat kondisi lapangan, baru dia kerja. Jangan kerja di atas meja. Nah itu yang kami... Terlalu nyaman di ruang ber-AC kan? Betul. Bicara Pinang ini Pak Pinang. Kan kita ketahui bahwa itu community termasuk utama lah juga di Kabupaten Tanjung Barat. Pinang. Nah, menurut Bapak pribadi harga itu bisa turun tuh kenapa tuh? Atau kan nanti Bapak bisa menawarkan solusi-solusi terbaik untuk petani Pinang gitu? Betul, itu yang saya bilang setiap turun itu tolong tunggu kami di 27 November. Coblos kami menang, begitu menang kami kerja. Tidak menunggu pelantikan. Tidak menunggu pelantikan. Begitu ada penetapan pemenang kami kerja. Kenapa? Memang kita lihat permasalahan yang sudah bukan kami coba, kami lihat permasalahan itu memang sudah kelihatan, kemudian solusinya sudah juga kita formulasikan. Macam mana tuh Pak? Belum dilantik sudah bekerja tuh? Infrastruktur yang mengarah kepada kita kerja ini kan ada tahapan perencanaan ini kan tidak present kalau istilah orang kan, tapi ada sebelum dilaksanakan proses perencanaan itu yang harus kita eksekusi, kita sudah mempersiapkan, namanya tahapan persiapan. Satu, kalau kita mau ke depan lebih baik, jangan kerja sambil belajar. Kita memang harus kerja gitu. Begitu ketok palu dari KPU dinyatakan CIS menang, kita sudah kerja nih. Saya sudah bilang kawan-kawan di Jakarta yang teknis kemudian yang mau investasi, begitu kami dinyatakan menang kita kumpul, ahli-ahlinya kita kumpul, formulasikan kebijakan, kita eksekusi sesuai konstitusi. Kalau diberikan mandatnya kan. Nah, kemudian persoalan Pinang tadi kan. Pinang ini bukan sekedar ya, kita menjual pinang gelondongan. Iya Pak. Kalau sekarang memang kita tergantung. Orientasi ekspor pinang kemana? Ke India, Bangladesh kan. Negara-negara yang itulah kan, Arab Saudi. Itu pun tidak banyak ke Arab. Kebanyakan ke India. India mengeluarkan konstitusi yang meningkatkan bea masuk terhadap impor pinang 100 kali lipat. Artinya karena ke harga kan. Nah eksportir pinang tidak akan mungkin jual harga yang sama 20.000 per kilo. Sementara dia harus bayar pajak lebih kan. Tapi bukankah kewenangan ekspor ini di pusat gitu, daerah? Kewenangan. Di tempat lain bahkan dari desa sudah bisa ekspor. Tempat lain kita fasilitasi sifatnya kan. Pusat itu kalau tidak kita dorong, tidak juga belum tentu juga dia memahami keseluruhan persoalan kan. Nah, Pinang ini yang harus kita lihat nih. Ada peluang-peluang yang harus kita jadikan ruang untuk melakukan inovasi dari pemerintah daerahnya. Dan bisa ekspor memang kewenangannya di Kementerian kan, pusat, betul kan? Tapi untuk memfasilitasi kondisi yang ada kan kita bisa. Satu contoh ya, persoalan Pinang ini, kontainer Pinang itu di Singapura, bukan di kita. Itu sudah menambah kos kan, ekstra budget untuk kita harus keluarkan untuk sewa kontainer kan. Kemudian ditambah biaya masuk yang tinggi. Kemudian masuk boleh harus melewati Thailand yang memiliki apa istilahnya itu memiliki apa namanya ya? Dia memegang hak lah untuk masuk ke India itu melalui otoritas harus melalui dia. Karena mungkin dia sudah melakukan kontrak kan dengan India. Nah persoalan-persoalan itu kan menjadi tantangan bagi kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Jarang sekali orang melihat komoditi Pinang ini dari industrialisasi atau proses hilirisasi dari pengolahan pinangnya. Kalau itu dilakukan, itu turunan pinang kan banyak, bukan sekedar pinang bulat untuk makan sirih. Iya. Banyak sekali bisa diekstraknya jadi cairan yang itu diekspornya bukan ke India, ekspornya ke Eropa, bahan tekstil, bahan kosmetik, pinang. Pewarna banyak tuh. Nah ini kan terkait teknis Pak. Cuman kan kalau masyarakat umum, kalau kami rasa juga dia tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Iya. Jadi solusi sederhananya saja lah untuk menaikkan harga pinang itu kayak mana lagi gitu? Yaitu industrialisasi. Pemda harus bisa memfasilitasi hilirisasi dari pinang itu. Maka kita punya ke depan itu punya konsep nih, korporasi petani. Petani-petani dalam region, kawasan, dia harus dikonsolidasi.
Karena dia harus memiliki skala ekonomi scale. Kalau dia punya skala ekonomi yang mencukupi, maka dia punya potensi untuk kontinuitas produksi kan pertama. Kedua, kita harus juga membentuk lembaga yang berkaitan dengan bagaimana komoditi ini diekspor. Maka ada holding nanti itu yang kita dorong untuk bisa menjadi fasilitator sekaligus dia juga off taker untuk komoditi yang dihasilkan oleh petani. Itu kan tidak dipikirkan. Nah, kita bayangkan ya, tugas-tugas yang harusnya dilakukan oleh pemerintah digeser ke holding ini. Pemerintah stimulus satu kali memberikan hibah kepada korporat ini untuk menjadi hilirisasi. Kemudian tugas pengendalian dan pendampingan selanjutnya diambil alih oleh holding. Holding ini nanti yang melakukan pembinaan di korporat petani itu. Kemudian PPL yang ada di situ sebagai karyawan sekaligus sebagai fasilitator dari holding untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau korporat ini, bicara korporat ini kan biasanya orang-orang yang tertentu lah bisa akses gitu kan. Nah jadi kalau seumpamanya memang bicara korporat ini, tapi teman dekat biasanya gitu kan yang bisa menjadi pelaksananya lah gitu kan. Itu macam mana kira-kira tuh Pak? Mindset dengan idealisme lah yang saya bilang. Kita ini idealisme yang kurang. Kalau kita mau maju ya, kita harus menghilangkan itu semua. Kita harus memandang sebuah keadaan itu dengan objektif dan tidak berpihak pada manapun. Karena yang kita pikirkan hari ini nasib masyarakat, nasib rakyat. Korporat yang ada di petani itu kita dorong nih, tetap dilakukan pendampingan. Karena nanti ada manajemen bisnis usaha di korporat itu. Sekarang kita bayangkan, petani kan sebagai produsen kan, bahan baku. Dia input produksi kan di dalam sebuah siklus produksi dari komoditi kan. Sekarang yang kita jual apa? Pinang. Siapa sih? Coba kita lihat pinang itu diapakan sih di luar? Banyak Pak, banyak macam di situ. Betul kan? Diolah oleh dia. Nah kemudian kita lihat lagi. Khusus pinang ya, belum bicara komoditi lain. Banyak. Pinang itu harga murah. Tapi yang nampung pinang yang bawa ke Eropa, ke luar negeri itu kenapa tidak bangkrut? Nah, betul tuh Pak. Kalau bilang harga murah, maka ada hal yang harus kita spesifikkan. Kita lihat substansi persoalannya gitu. Bukan sekedar kita nunggu harga pinang naik, bukan. Harus ada effort dari pemerintahnya itu berusaha sekuat tenaga. Macam mana komoditi yang dikelola oleh masyarakat ini memiliki nilai ekonomis yang baik. Nah contoh, kenapa sih industrialisasi atau hilirisasi? Saat ini coba, petani hanya sebagai faktor input dari produksi kan, supplier kan. Kemudian diolah oleh perusahaan. Dia jual ke perusahaan diolah. Added value-nya didapat oleh siapa? Oleh perusahaan. Dia tidak punya lahan, tapi dia dapat nilai atau edit value itu bisa 4-10 kali lipat daripada petani. Ya, petani kan cuma ini Pak ya, pemasok kan. Petani cuma nanam deh. Ya, nanam. Kemudian dimainkan oleh yang punya perusahaan ya. Jadi mereka tetap tidak berdaya kalau tidak difasilitasi. Tapi ada yang menarik nih Pak dari apa Bapak tadi kan bahwasanya kita akan berusaha berubah mindset masyarakat bahwasanya tentang bahwasanya pemerintah itu tidak arahnya mungkin di situ ya kan, bahwasanya pemerintah itu ke depan jangan sampailah hanya mengakomodir orang-orang tertentu gitu kan. Betul. Untuk bersama-sama mengelola daerah ini gitu kan. Nah dari segi infrastruktur sendiri kan yang kita hari ini fenomena yang sudah menjadi rahasia umum gitu kan di masyarakat. Bicara tentang P nih Pak, bahwasanya dulu kan Bapak pernah nih waktu calon pertama dulu tuh, kalau kami jadi waktu itu kan Bapak nyalon di 2019, kalau kami jadi kami bakal tidak minta fee. Tidak minta fee. Tapi 0%. Tapi saya dibully kan. Nah itu pergeseran. Berapa yakin itu tuh Pak kalau 0%. Nah, sekarang kan posisinya apakah spirit itu masih dibawa? Masih. Kalau saya pribadi bawa itu. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu juga kan sebagai bakal calon bupati. Ya karena beliau kan orang nomor satunya. Nomor satu. Yang paling rentan lah di situ. Kita jalankan fungsi wakil lah yang tadi saya bilang tuh, pengendalian itu. Yang penting pelaksanaan kegiatan itu efektif. Kemudian kalau efisiensi itu relatif kan, tergantung dengan standar yang dibuat oleh pemerintah kan. Tapi efektif
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, berkaitan dengan fee, nah ini yang sekarang ini, dulu saya bilang tidak ada fee kan saya dibully. Orang tidak mau milih malah gara-gara bupati tidak mau fee. Aneh gitu. Kalau saya bilang saya tidak mau fee, banyak yang dukung kali kan. Tapi kalau Bapak bilang ada fee 10% misalkan kan, mungkin ada yang milih kan. Ada. Apalah sebab ya gini. Aturan kita tawarkan itu kan yang 0% gitu Bapak tawarin tahun kemarin, tapi kena beli kan Pak. Betul. Ini contoh ya. Kegiatan konstruksi itu harus diatur. Aturannya regulasi kan. Ada Perka LKPP, ada Perpres dan lain-lain. Perpres, Perka LKPP secara teknis. Nah itu sudah mengatur secara teknis bagaimana pihak ketiga itu direkrut kan. Diproses untuk bekerja kan. Nah, yang menyusun spesifikasi teknis kan kita sesuai kebutuhan dari pemerintahnya. Maka yang harus didalami oleh pemerintah itu spesifikasi teknis, spektek itu, yang harus disusun benar gitu. Jangan-jangan konsultan perencanaan nggak turun untuk menyusun perencanaan teknisnya. Kalau tidak dilihat Pak ya. Tidak dilihat. Itu yang saya bilang, respon dari kepala dinas terhadap kondisi lapangan dia harus turun. Tidak bisa dia serahkan full kepada konsultan perencana. Karena lain nih, geografis kita beda dengan kabupaten lain. Rencananya kan laporannya macam-macam biar di ICC kan. Iya betul. Saya kalau semua pihak menjalankan fungsinya sesuai dengan yang dimandatkan dia, saya kira tidak ada membangun hari ini besok rusak jalan. Nah soal fee itu kalau dia misalkan nih, dia kerja sesuai aturan segala macam, kenapa sih harus diganggu dengan fee? Tahu tidak, keuntungan yang wajar menurut konstitusi itu cuma 15% maksimal. Kalau ada oknum yang minta 10% kan tinggal 5%. Iya. 5% itu bagi-bagi lagi. Tidak tahu lah, ini bukan di sini, bukan di tempat-tempat lain lah. Mungkin di jauh Pak. Jauh. Bukan di sini. Bukan di sini. Saya tidak mau ngomong sini, saya tidak tahu kondisinya. Saya tidak mau. Karena kalau ini kami mengajak berpikir rasional ya. Diambil 10%, tinggal 5% kan? Tinggal 5%. Kira-kira yang punya kerjaan mau tidak kerja dengan keuntungan 5% itu? Secara moral? Tidak kan? Dia akan ambil kemana? Misalkan kalau aku tidak lah Pak. Nah, ya, tidak mau kan? Kecilnya Pak. Kecilnya. Tapi cari 15% Iya. Jadi, nah itulah tuh, begitu tidak diambil maka dia akan fokus ke pelaksanaan. Begitu dia tidak fokus, tidak bagus dalam pelaksanaan, kita bisa judge sih kan? Bisa diberikan panis kan, hukuman kepada dia, jangan kerja lagi lah tahun depan. Blacklist gitu. Bisa blacklist, lihat kadar pelanggaran. Atas nama yang lain Pak. Nah, di dalam Perpres itu jelas ada struktur baru, memang baru dengan komposisi personal manajemennya baru. Ada yang struktur baru tapi orangnya sama. Yang struktur baru orang sama harusnya tidak dapat paket tahun itu. Regulasi sudah tegas, cuman itu. Nah ini soal itu ya, setelah dia kerja bagus, kemudian dia laksanakan sesuai dengan aturan, speknya bagus, kira-kira rusak tak yang kedepannya? Tidak lah Pak. Tidak, sesuai dengan usia teknis kan. Setiap rancangan itu ada dua nih aspeknya, aspek ekonomisnya, aspek teknis. Aspek ekonomisnya biasanya sesuai dengan aspek teknis. Dia bisa 20 tahun usia teknisnya tuh. Aspek ekonomisnya dia bisa berkurang tuh. Tapi aspek teknisnya itu 20 tahun itu yang menjadi frame bagi aparat hukum yang lain untuk melihat ini layak tidak baru dibangun hancur. Mana sih perencanaannya? 3 bulan hancur ya. Iya. Mana sih perencanaannya? Kalau perencanaannya usia teknis yang direncanakan 15 tahun harusnya udah hancur. Di situ perlu audit, bukan investigasi, audit konstruksi, review lagi. Kalau memang itu diakibatkan dengan kelebihan tonase, maka kebijakannya apa? Bukan menjustifikasi orang yang kerja, tapi yang bertugas membatasi mobil yang melewati jalan itu siapa? Dinas Perhubungan. Itu cara berpikir. Maka saya bilang, begitu kita jadi kita jalan. Bismillah dah. Tadi Bapak ada bilang ketransparanan. Iya, transparansi. Transparan anggaran tadi Bapak sempat bilang di pertama pembukaan. Betul. Itu kayak mana tuh Pak? Nanti itu Pak. Terbuka. Sekarang ini kan sudah ada sistem ya. Ada yang memang haknya publik untuk diketahui. Ada yang memang tidak bisa privat, yang sifatnya hak kerahasiaan kan, kerahasiaan daerah, kerahasiaan negara. Yang umum tuh model-model apa? Kita membangun di mana, apa yang dibangun, berapa panjang dibangun, kemudian siapa yang ngerjakan, siapa yang mengusulkan,
Itu harus transparan kan. Nah persoalan anggaran dikelola kemudian bagaimana pertanggungjawaban, ada pertanggungjawabannya, evidennya di mana, itu persoalan yang tidak dibuka ke umum. Tapi kalau umum mau minta dikasih, begitu. Kalau undang-undangnya seperti itu. Apalagi kan sekarang itu Pak sudah zamannya canggih Pak ya, digital semuanya. Itu tidak kan ada bisa lagi ngecek lewat websitenya Pak. Betul, tidak ada lagi yang bisa ditutup. Gini, kalau seumpamanya setiap kandidat lah gitu kan pasti punya target prioritas apa yang mau dijadi. Betul. Makanya dari Bapak sendiri nih, CIS lah maksudnya gitu kan. Skala prioritas yang mau dibangun di Tanjung Barat apa? Kita ingin menjadikan Tanjung Barat ini sebagai pusat peradaban secara ekonomi dan sosial. Secara ekonomi dan sosial. Secara sosial kita tahu bahwa Tanjung Barat ini memiliki kultur yang bervariasi dan kayu kan. Iya betul. Nilai budayanya kayu kan. Kemudian inovasi kreativitas pemudanya banyak kan. Soalnya saluran itu enggak ada. Maka itu yang kita mau bangun tuh. Peradabannya kita harus bangun. Sosial peradaban kita bangun. Caranya macam mana? Ya kita membangun sensitivitas dari pemerintah dan sosialnya itu. Jadi itu nanti kita bangun, maka infrastrukturnya juga mendukung ke situ. Sehingga nanti orang akan lebih banyak ke sini nih. Melihat kiblat orang tuh ke sini. Soal disabilitas misalkan. Isu disabilitas. Kalau kita ada figur yang bisa, role model yang bisa kita angkat. Skalanya jangan skala lokal. Jangan bicara antar kecamatan. Bicaranya sudah antar provinsi dengan antar negara. Nah, kalau kita berorientasi kepada antar negara, maka kita harus siapkan infrastruktur kan. Betul. Kemudian soal ekonomi ya. Soal ekonomi ini kan persoalan yang krusial kan. Yang hari ini diperhatikan tapi tidak komprehensif dan tidak mendalam. Diperhatikan sektor ekonomi tapi tidak sungguh-sungguh gitu. Coba lihat proporsi penganggaran. Skala prioritas yang mau didorong itu ya sosial dan ekonomi. Terakhir aku baca orang rata-rata Kabupaten Tanjung Barat ini itu 499.000 per bulan. Per bulan. 499.000 kan. Itu datanya bisa dicek BPS. Itulah saya bilang kita program nih visi kami kan Kabupaten Tanjung Barat unggul. Unggul ini bisa dilihat dari 3 ember BBM. 3 ember BBM. Kalau dia sudah memenuhi 3 ember BBM dia unggul. Oh, unggul ya. Visinya unggul, tapi indikasinya ukuran unggul itu 3 ember BBM. 3 ember BBM. Saya memang tidak mau jelaskan. Tanya dulu lah. 3 ember BBM. Cukup dengan 3 ember BBM sejahtera unggul lah dia. Apa tuh? 3 ember itu 1 ember yang pertama itu mudah untuk bersekolah. Ember. 2 ember yang kedua mudah untuk berobat. 3 ember yang ketiga itu mudah untuk berusaha. BBM-nya apa? Birokrasi harus bersih dan melayani. Kalau tidak ukuran dan standarnya itu tidak tercapai maka gagal nih. Antara 1, 2, 3 ini misalkan 2 tidak tercapai gagal unggul tadi ini. Maka nanti yang harus kita operasionalkan mudah berobat itu operasionalisasinya ukurannya apa? Itu nanti secara teknis kan. Tapi indikasi unggul itu dia mudah berobat. Nah, contoh mudah berobat. Mudah bersekolah lah. Wajib belajar 12 tahun. Gratis kan? Gratis. Semua orang sekolah gratis kan? Tapi fakta rata-rata anak sekolah berapa tahun? Di mana? Di Tanjung Barat? Itu di angka 8 tahun. Hampir 9 tahun setengah lah. Artinya dia cuma tamat SMP. Kelas 2. Rata-rata Pak. Rata-rata. Relevan enggak? Antara pendidikan gratis dengan rata-rata angka anak sekolah. Di Tanjung Barat. Rata-rata lama anak sekolah. 9 tahun, sementara wajib belajar 12 tahun. Minus masih Pak. Minus kan? Jauh Pak. Jauh. Harusnya anak-anak kita ini rata-rata lama sekolah 12 tahun. Setelah itu baru dia kuliah ada duit, dia kuliah ada duit, dia kerja kan. Nah, ada juga nih Pak yang saya Berarti ada persoalan. Seputar tentang SDM Pak. Kita ini kan sejauh ini kan selalu digaungkan oleh pembangunan SDM Pak ya. Jadi menggaungkan perihal itu. Nah, jadi yang saya mau ingin tanyakan ke Bapak, misalkan nih Bapak nanti terpilih menjadi wakil bupati. Amin. Misalkan Pak ya. Ya amin kan. Amin. Misalkan terpilih ya. Amin. Aku udah berani bilang Pak. Misalkan terpilih nih Pak. Jadi kan seputar SDM ini Pak. Jadi saya ingin tanyakan itu sejauh ini kan SDM ini Pak, kita tuh sudah masuk di fase yang memang cukup lah Pak. Sudah bagus SDM kita Pak. Cuman sejauh ini tempat mereka
berkreasi, tempat mereka menyalurkan apa? Kurang fasilitas. Fasilitas, Pak. Perhatian ya terhadap itu. Nah itu yang terus itu juga untuk lapangan pekerjaan itu sangat minim, Pak. Sedangkan kita setiap tahunnya itu mahasiswa yang selesai kuliah itu mau ribuan, Pak, yang dari Tanjak Barat. Nah, mereka kebanyakan tuh menganggur, Pak. Itu yang dulu saya bilang, kuliah itu hanya menunda status pengangguran. Sementara sebenarnya dari tamat SMP atau SMA itu dia sudah nganggur. Jadi kalau dia kuliah, statusnya jadi mahasiswa kan. Cuman menunda status pengangguran. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Fasilitasi. Satu, makanya kita punya program bantuan wirausahawan muda. Kalau dia tidak mau sekolah kuliah, kita fasilitasi, ada modal nih, wirausahawan mudanya. Dulu pernah saya uraikan juga kan. Dia di mapping, begitu dia mau tamat sekolah kita mapping, talentnya kita arahkan. Dia mau sekolah atau dia tidak mau sekolah. Begitu dia tidak mau sekolah, dia mau apa? Bakatnya di mana? Harus ada orang yang melakukan asesmen terhadap bakat itu. Nah itu dikelompokkan. Begitu dia dikelompokkan, maka dia dilatih sebelum tamat itu. Ini bakatnya teknis, dilatih di kelompok teknis. Lalu siapa yang melatih? Pemda. Fasilitasinya di mana? Di BLK. Maka BLK itu yang mau kita dorong, dinaikkan status kualifikasi BLK-nya, bukan hanya untuk pelatihan-pelatihan ringan buat kerupuk udang itu. Enggak, tapi lebih dari itu. Itu juga perlu kan. Cuman lebih dari itu. Nah begitu dia nanti diberikan pelatihan kemudian dianggap mapan dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BLK, maka dia diberikan bantuan permodalan. Jadi dia ada usaha atau enggak? Ada usaha. Nah, itu yang kita akan lakukan dalam konsep ekonomi unggul itu, apa namanya? Mudah berusaha itu. Jadi difasilitasi oleh pemerintah. Nah, yang untuk mau sekolah ada beasiswa. Walaupun mungkin kita lihat nanti proporsi anggaran yang untuk beasiswa. Sumber pembiayaan untuk beasiswa itu kan bukan mono, bukan tunggal. Jangan berpikir beasiswa itu hanya sumber APBD. Ya. Ada dari lembaga-lembaga CSR, ada kemudian dari banyak. Cuman fasilitasi oleh Pemda ada tidak ke situ? Ya. Nah tugas kami memfasilitasi. Kalau saya mau tamat, kemudian saya tidak punya channeling untuk mendapatkan beasiswa, kemudian untuk masuk perguruan tinggi yang berkualitas, maka saya pasrah kan, ikut baik kan. Kalau tidak masuk nanti pilihannya ke swasta kan. Kalau udah dapat swasta yang lebih baik, kami yang lain lagi supaya kami tetap status sebagai mahasiswa kan. Enggak itu. Nah, Pemda masa depan itu mencoba memfasilitasi semua anak-anak kita ini membuat channeling kemana dia mau. Misalkan nih maunya jadi Podcaster, Pak. Podcaster. Dia lebih pada perguruan tinggi apa tuh? IT. Media. Berarti kan kalau dibiarkan kan persyaratan untuk masuk perguruan tinggi berkualitas itu usaha dewek. Iya, Nah, saya selaku pemerintah memfasilitasi kalau mau podcaster masuk di sini, kamu harus siapkan ini. Nah, kita membiayai orang yang melatih. Nanti semacam les lah. Les privat yang dibiayai oleh Pemda. Jadi ahlinya datang ke sini. Ahlinya datang difasilitasi, bukan ahlinya. Kebutuhan standar atau ukuran-ukuran untuk masuk ke sini kita penuhi nih. Sehingga nanti beliau ini masuk ke sini sudah paham, oh ini. Seperti orang masuk CPNS, ada simulasi atau pelatihan menyelesaikan soal-soal yang dipandu oleh orang yang berpengalaman kan. Nah, kalau kita dipandu untuk masuk perguruan tinggi yang berkualitas, kita secara kompetitif kita mampu untuk sampai ke situ. Sekarang kan persoalannya, jangankan kita mau ke sana, untuk berkompetisi aja kita tidak mampu. Betul. Nah itu yang Karena harus kesempatan itu yang tidak ada, Pak. Nah itu kesempatan harus dibuka sama. Itu yang tidak ada. Jadi keterbukaan informasi. Harus sama. Khususnya macam beasiswa gua ya. Nah, kalau beasiswa nih, kalau kita bicara beasiswa, selama ini kan yang kita lihat nih, beasiswa di Tanjak Barat ini rata-rata memberangkatkan anak-anak nih keluar kota gitu. Sementara di Tanjak Barat sendiri punya kampus. Nah, gimana nih kampus yang ada di dekat depan mata, ibaratnya kurang. Saya kemarin kuliah umum di situ, di kampus yang kita punya ini. Saya minta Civitas akademinya untuk membuat terobosan. Nanti Pemda fasilitasi dengan kemampuan yang dimiliki. Satu misalkan, perguruan tinggi kita yang ada di sini harus berani mengklaim dia ingin menjadi pusat
kajian, misalnya nih, perguruan tinggi yang kita punya ini merupakan pusat kajian ilmu ekonomi syariah dunia. Gitu. Jangan berpikir lokal sekarang ini. Think of globally kan. Berpikir itu harus global dan harus punya apa ya? Kalau kita berani menggantungkan itu, maka Pemda wajib mendukung infrastruktur. Yeah. Contoh nih, boleh nyebut anunya? Boleh, Pak. Boleh, menjadikan IAI An-Nadwa sebagai pusat kajian ilmu ekonomi syariah dunia. Boleh tidak? Boleh. Sangat boleh sekali. Boleh. Nah, berikutnya apa yang infrastruktur harus disiapkan? Satu, fasilitasi oleh Pemda untuk menjadikan tenaga pengajar yang ada di situ profesional, disekolahkan di negara-negara yang pusat kajian ekonomi dunia, di mana Maroko, Kairo atau di mana, kita kan situ dilatih, disekolahkan di situ sampai S3. Dia balik, dia diberikan fasilitasi untuk melakukan melakukan tahapan-tahapan yang menyongsong itu tuh. Berikutnya kan promo itu. Nah itu, kalau kita buat seperti itu, kita udah lihat ini ini akan menjadi daya tarik dunia nih. Kairo jadi seperti itu memang ujuk-ujuk. Tidak ada proses kan. Panjang prosesnya. Panjang. Kalau kita tidak berani untuk memastikan itu dulu, kapan kita mau berani? Fondasinya kita siapkan dulu. Kapan mau diwujudkan itu masalah step perencanaan kan. Kita mau wujudkan tahun keberapa. Maka saya tanya kemarin di situ, punya lahan enggak yang luas? Kita bisa buat kampus yang bertaraf internasional. Kalau kampus sempit misalkan, macam mana orang mau datang ke sini gitu? Iya, mau kajian. Kalau bisa soal kajian berarti personalnya, tenaga pengajarnya harus disiapkan. Iya, betul. Kampusnya disiapkan. Kemudian infrastruktur pendukung di kabupatennya harus disiapkan. Kalau itu bisa terjadi, kalau dia bisa mengklaim itu dan itu bisa dia implementasikan sebagai pusat kajian ekonomi syariah dunia, maka yang datang belajar di sini orang mana? Emang orang Tanjung Siulang, seluruh dunia melihat ini sebagai pusat kajian ekonomi syariah. Maka orang semua akan belajar di sini. Tidak 1.000, 2.000, bisa 10.000. Yang dapat income siapa? Negara. Yang dapat income berapa daerah? Dari sisi kebijakan itu, kita sudah bisa mendorong percepatan pembangunan yang ada di Tanjung Barat. Itu perubahan yang mau kita buat. Jadi bukan sekedar perubahan-perubahan terus tidak tahu apa yang mau dirubah. Iya, betul, Pak. Nah ini yang insya Allah mudah-mudahan tinggal lagi. Nah, kami cuma berikhtiar kan. Jadi atau enggak itu urusan Allah. Bukan urusan kita semua dan bukan juga urusan duit. Pokoknya kita usaha aja silaturahmi. Hasilnya serahkan kepada Allah. Seperti yang dulu kami lakukan itu. Begitu tidak, jangan kecewa. Karena memang Allah tidak bukan mentakdir, tidak menempatkan kita dalam posisi itu. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Nah sekarang di wakil. Tadi balik lagi pertanyaan awal. Kenapa sih wakil? Kami melihat ruang pengabdian itu luas. Tidak hanya harus bupati, wakil pun tidak apa-apa asal kita bisa berbuat. Jadi Pak, kalau terkait nih Pak, apa tuh kebebasan berpendapat, berekspresi gitu, terkait pemuda nih, kira-kira bakal terjamin atau tidak nanti nih? Ketika Bapak setelah unggul tadi nih. Iya. Unggul PC atau menang? Unggul. PC. Iya. Dan bagian untuk ini kan ada sumbatan. Setiap orang menyatakan pendapat berarti ada sumbatan komunikasi yang tidak terbuka kan. Kenapa orang demo? Karena memang tidak ada jalur komunikasi. Nah, Pemda ke depan itu membuka jalur komunikasi. Kami akan menjadi orang yang memfasilitasi untuk kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Jadi bukan membatasi. Membatasi itu menunjukkan bahwa dia memang menutupi. Sehingga orang tidak bisa tahu. Makanya balik ke transparansi kan. Kalau ditutupi mesti ada yang tidak suka kan. Tidak, ada yang tidak beres kan. Nah dia demo. Demo itu artinya dia tidak bisa menyampaikan pendapat. Padahal kalau kita buka ruang untuk berdiskusi, dia bisa lakukan. Gitu kan? Makanya akan ada reguler pertemuan-pertemuan dengan setiap elemen yang ada di Tanjung Barat ini. Nah sebelum kita menganggarkan, harus dengarkan dulu butuh masyarakat apa. Bukan ingin pemerintah, tapi butuhnya masyarakat. Keberadaan pemerintah kan untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakat, dengarkan dulu baru dirancang pembangunannya. Bukan rancang dulu baru kami buat ini.
Orang nggak ada butuh itu. Nggak butuh. Iya kan? Orang nggak butuh itu, kita kasih ini. Orang nggak butuh ini, dikasih itu. Dengarkan dulu. Baru nanti kita hitung kebutuhan, kemampuan pembiayaan yang kita harus siapkan. Dan sumbernya dari mana. Kan tidak sumber tunggal yang saya sampaikan. Banyak sumber. Kalau dulu saya bilang 4 kali lebih cepat kan. 4 kali lebih cepat. 4 kali lebih cepat. Nah itu karena tidak ada itu, saya akan lakukan percepatan seperti yang saya janjikan dulu. Berarti spirit yang 2019 tetap masih menyala abangku. Menyala abangku. Ais, aduh mudah-mudahan insyaallah. Tapi ada Pak dari zaman aku SD sampai sekarang nih Pak yang tak selesai-selesai. SD Pak, tahun berapa tamat? Anggapan 2010 Pak. 2010. Jadi memang air nih Pak. Air. Kayak PDAM Pak. Air PDAM nih Pak sampai sekarang nih. Itu kayak mana tuh menurut Bapak pribadi gitu. Kan sebagai calon yang apakah bisa nanti diperbaiki lagi sistem-sistem yang ada di PDAM. Itulah ya. Saya nanti kita review. Review semua. Apa yang ada hari ini kan sudah menunjukkan bahwa ada perbaikan kualitas pelayanan. Sumber air bakunya kemudian dibawa sini. Yang harus dilakukan ke depan ini kita review desain. Reviewnya seperti apa? Iya, kita review secara teknis, kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai langkah kerja awal untuk memastikan bahwa pelayanan PDAM itu bisa dibaiki kualitasnya. Contoh, hari ini kan bukan persoalan sumber air yang tidak ada. Persoalan debit air sampai ke sini cukup atau enggak. Sehingga orang enggak nyedot-nyedot kan. Nah, maka nanti saya tidak bisa ngomong, kami tidak bisa ngomong secara teknis akan seperti ini. Tapi kita review, kalau logika kita berpikir, debit air yang sampai ke hilir ini tidak mencukupi kebutuhan. Maka debit air itu nanti kita cukupi macam mana caranya. Secara logika awam, kita buatlah kolam bak-bak penampung yang besar, yang diolah kembali, kemudian baru didistribusikan ke rumah-rumah. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi terjamin juga kan? Terjamin. Nah, ini juga Pak, yang saya ingin tanyakan Pak. Ini kan tentang peraturan daerah Pak ya, tentang untuk kaum difabel nih Pak. Yang saya ingin tanyakan juga Pak. Mana tahu mungkin ini ada di dalam visi misinya Bapak kan ke depan. Insyaallah ada inklusi. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan itu Pak, sejauh ini kan kita itu memang mempunyai satu SLB lah di Tanjung Barat gitu kan Pak. Yang memang dinaungi oleh provinsi Pak. Nah, sejauh ini Pak, keterbatasan mereka setelah mereka selesai sekolah Pak, mereka itu menjadi anak yang biasanya di rumah kan Pak. Di rumah ya mungkin faktor utama mungkin yang pertama mungkin karena mereka merasa dirinya ada keterbatasan jadi mereka cenderung malu, takut, tidak pede. Nah, jadi kan maksud saya itu Pak, bagaimana ke depan itu memang ada terobosan Pak. Misalkan nih dibuatkan satu wadah yang memang BLK khusus difabel Pak. Betul. Yang memang itu bisa mengakomodir mereka. Jadi yang kedua juga itu ada perda yang mengatakan bahwa setiap warga negara maupun yang normal ataupun difabel itu memang mendapatkan haknya yang sama untuk bekerja. Nah, sejauh ini kan di dalam pemerintahan kan itu Pak, pada salah saya itu 2%, di perusahaan itu 1% Pak. Nah, sejauh ini saya belum begitu banyak melihat bahwa teman-teman difabel itu mendapatkan haknya untuk bekerja di instansi ataupun di perusahaan. Nah, mungkin itu faktor yang pertama, mungkin mereka itu adalah pendidikannya yang kurang, atau mungkin mereka juga memiliki keterbatasan. Nah, sejauh ini kan kalau memang dari Bapak nantinya terpilih menjadi bupati ataupun wakil bupati, itu harapan saya siapapun yang terpilih itu harus mengedepankan teman-teman difabel ini juga harus mendapatkan haknya, mendapatkan tempatnya. Mereka juga punya hak untuk bekerja, Pak. Mereka juga punya hak untuk menghidupi dirinya sendiri, misalkan. Yang sama. Iya, misalkan kedepannya itu mereka sudah dewasa nih, Pak. Umur sudah hampir 30 tahun, tapi sejauh ini orang tuanya sudah menua. Jadi mereka ini bingung, Pak. Tidak mungkin kan mereka ini tinggal sama keluarganya, Pak, setelah orang tuanya tidak ada lagi kan. Jadi kan itu menjadi permasalahan juga, Pak. Dan itu yang harus dicarikan solusinya. Ada contohnya ya? Ada. Banyak. Kalau cakap pasti ada contoh. Ada contoh berarti. Banyak, Pak. Itu yang memang saya harapkan. Siapapun yang bakal menjadi bupati ke depan,
yang saya harapkan adalah harus ada terobosan khusus di Pebble. Betul. Untuk Tanjung Barat. Makanya pemerintahan ke depan tuh harus inklusif, bukan eksklusif. Inklusif, terbuka bagi semua. Maka fasilitasi yang kita akan lakukan ke depan itu tidak memandang kondisi, Betul. tidak memandang latar belakang, enggak. Semua kita perlakukan sama, termasuk kawan-kawan yang difabel atau disabilitas. Nah ini kita akan dorong pembentukan perda yang khusus berkaitan dengan itu, fasilitasi yang harus kita lakukan. Ada upaya-upaya yang kita lakukan dengan mempersiapkan wadah atau sarana untuk kawan-kawan ini. Ada 2 kan yang harus ditingkatkan skill keterampilannya, termasuk soft skill maupun high skill. Soft skill atau technical skill kan. Kalau soft skillnya ini yang dorongan berikutnya, 2 hal ini yang harus diberikan fasilitasi oleh pemerintah daerah masa depan. Kalau technical skill itu bisa dipelajari mudah, tapi soft skillnya itu harus dibangun dan itu harus diberikan pendampingan untuk dia membangkitkan kepercayaan diri. Itu bukan mudah, Kalau tidak dilakukan tidak mungkin bisa. Betul. Maka itu kan komitmen kami menjadikan kebijakan pemerintah masa depan itu sifatnya inklusif, bukan eksklusif, termasuk pelibatan semua. Misal fasilitasi terhadap pekerjaan bagi kawan-kawan yang tidak beruntung hari ini kan, yang minor lah, yang minoritas kan. Minoritas itu kan bisa perempuan, bisa bukan hanya difabel kan, bisa miskin, bisa perempuan, bisa yang difabel secara fisik dan lain-lain. Nah ini diberikan ruang memang dari perda-perda itu untuk disalurkan kepada yang bakat yang mereka punya, mereka miliki gitu. Jadi memang soal kerjaan misalnya. Kerjaannya juga ada 2 kan. Negara juga sudah menjamin kan untuk inklusivitas kan. Inklusivitas itu memang diberikan hak yang sama terhadap untuk mendapatkan kerjaan yang layak dan lain-lain, termasuk dia punya hak untuk mendapatkan kerjaan di instansi pemerintah. Maka kebijakan-kebijakan ke depan kalau ada penerimaan pegawai, formasinya harus diarahkan juga. Sekarang ada formasi tidak untuk disabel? Ada Pak. Di Tanjung Barat ada? Ada di negara ada. Tanjung Barat nggak tahu saya Pak. Harus dibuka. Tapi kalau di luar ada Pak. Harus dibuka. Formasi untuk itu harus dibuka. Ruang itu harus dibuka. Siapa yang dapat nanti itu yang kita fasilitasi. Maka ada beasiswa juga untuk kawan-kawan yang difabel ini untuk dia bisa sekolah tinggi-tingginya gitu. Kalau memang dia bisa jadi profesor. Itu yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah masa depan. Iya, karena gini Pak. Sejauh ini yang saya sering keluar kota waktu itu Pak. Saya melihat di Jogja, saya melihat di Jakarta, saya melihat di Bandung. Itu mereka, teman-teman di Pebble ini Pak, itu sudah mampu berbaur Pak dengan teman-teman yang normal gitu kan. Dan mereka juga memiliki kapasitas pemikiran itu yang sangat cemerlang Pak. Satu mengakomodir orang lain, kedua memanfaatkan digitalisasi kan. Hari ini kalau memelihara pertanian itu tidak perlu lagi orang turun ke sawah. Pakai digitalisasi, ada drone-nya segala macam. Mungkin dia ahli di bidang itu kan. Betul. Maka itu yang disalurkan oleh pemerintah masa depan. Pokoknya tidak ada orang yang tertinggalkan dalam pemerintah masa depan itu. Tidak ada lagi ini kelompok ini lebih baik dari ini lebih buruk dari ini, enggak. Jadi banyak lah Pak, memang yang di luar itu yang saya dapat pengalaman di luar kayak basic saya kan elektro Pak. Keterbatasannya adalah mereka memang belum masih malu, masih takut, masih ragu. Kalau buat ini gimana, kalau nganu ini gimana. Kemudian ada figur sentral yang bisa mengangkat kepercayaan diri. Jadi seperti contoh beliau kan. Jadi nanti jadi orang yang bisa menjadi sentral figur, menjadi kiblat dari anak-anak kita yang ada di sini. Bisa kok berhasil. Ya Tuhan tuh memberikan kekurangan, mesti banyak kelebihan yang dititipkan gitu. Bukan, tidak ada orang yang punya kelebihan sempurna, tidak ada. Mesti ada. Itu ada lagunya sempurna. Seberapa yakin nih Pak sudah hari ini pergerakan di Tanjung Barat untuk menaikkan elektabilitas ataupun? Kalau ya Allah bilang kan, aku sesuai yang prasangka umatku. Maka kami berprasangka baik. Prasangka baik kami menang. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah pada kita, kami berprasangka baik. Kami menang. Karena kami
menawarkan hal-hal yang tidak ditawarkan yang lain. Kami bukan bagian pemerintah hari ini, kami bagian pemerintah masa depan. Yeah. Kalau kami bagian pemerintah hari ini, maka kami tidak akan bisa berubah apa-apa gitu. Nah, kami bagian pemerintah masa depan yang tidak terlibat dalam pemerintahan hari ini. Oke, teman-teman, silahkan teman-teman simpulkan sendiri. Kami tidak bisa menyimpulkan. Jadi mungkin kami ucapkan terima kasih Bapak telah hadir di Stigma Podcast pada malam hari ini dengan waktu yang sangat padat dan lain-lain sebagainya. Siap. Dan kami juga mohon maaf juga atas keterbatasan jamuan yang telah disediakan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin next kita bisa bicara bincang-bincang nanti ketika Bapak dapat nomor undian, kita undang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.